Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada presentasi kali ini yang berjudul Kreativitas Gojek dalam Persaingan Transportasi. Perkenalkan, nama saya Keken Indiani, bertugas sebagai host di presentasi kali ini, dan ada dua teman saya yang bernama Raihan, bertugas sebagai presenter, lalu ada Peter, bertugas sebagai moderator. Lalu saya akan menjelaskan tata tertib presentasi kali ini. Kesatu, dilarang mengunggah atau menambahkan saat presenter sedang melakukan presentasi. Kedua, presenter sedang melakukan presentasi, dilarang menyalakan audio saat presentasi berlangsung. Ketiga, akan diadakan sesi tanya jawab dan pertanyaan dibatasi maksimal 3 pertanyaan. Jika waktu sudah tidak memungkinkan. Keempat, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom mengacungkan tangan atau raise hand. Silakan kepada moderator untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada host. Saya akan melanjutkan tugas saya sebagai moderator. Judul kali ini mengenai kreativitas Gojek dalam persaingan transportasi. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Ya, dipersilahkan kepada presenter untuk dilanjutkan. Terima kasih kepada host dan moderator yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Rahwasya dari SMK PGRI Subang. Di sini saya berkesempatan menjadi presenter dan materi untuk Vicon kali ini adalah kreativitas Gojek dalam persaingan transportasi. Baiklah, saya akan mulai presentasi. Mohon tunggu sebentar, sedang menyiapkan PPT. Apakah sudah terlihat? Belum. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baiklah. Judul kali ini adalah kreativitas Gojek dalam persaingan transportasi. Apakah share screen saya sudah berganti? Belum. Nah, udah. Belum. Pokok materi pada video kali ini adalah sejarah dan profil Gojek, produk andalan Gojek di tengah pandemi COVID-19, konsep kreativitas yang dimiliki oleh Gojek, pengembangan inovasi perusahaan. Sejarah dan profil Gojek. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar, makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim
sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informasi agar dapat beroperasi secara profesional. Selain berorientasi pada bisnis, Gojek juga menjadi perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Makna logo Gojek. Logo ini melambangkan satu tombol untuk semua. Di lain pihak, Maaf, presenter ininya nggak ganti. oh tidak ganti. Sebentar. Baiklah, saya ulangi di sejarah dan profil Gojek. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile, platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar, makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informasi agar dapat beroperasi secara profesional. Selain berorientasi pada bisnis, Gojek juga menjadi perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Makna logo Gojek. Logo ini melambangkan satu tombol untuk semua. Di lain pihak, lingkaran di logo baru ini mewakili ekosistem Gojek yang semakin solid memberikan manfaat untuk semua. Selain itu, logo baru ini tetap menempatkan mitra di posisi istimewa. Sebagai contoh, jika diperhatikan, logo ini menyerupai ikon driver yang terdapat di fitur layanan GoRide di aplikasi Gojek. Produk yang menjadi andalan Gojek di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan terbesar di dunia di luar Cina dan bekerja sama dengan 400.000 merchant di berbagai kota di Indonesia. Terdapat lebih dari 400.000 restoran telah menjadi GoFood partner dan resmi bekerja sama dengan GoFood. Yang kedua adalah GoGames. GoGames adalah layanan permainan daring dalam ekosistem Gojek yang bekerja sama dengan platform permainan nasional, yaitu maingame.com. Yang ketiga adalah GoSend. GoSend adalah sebuah solusi pengiriman paket berskala kecil yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat adalah GoPlay. GoPlay adalah layanan streaming dan download film atau serial dari Gojek. Selanjutnya, GoTix. GoTix itu adalah layanan yang menyediakan berbagai informasi mengenai acara dan kegiatan menarik di sekitarmu. Selain sebagai kamus perjalanan kegiatan seru, GoTix juga bisa jadi layanan pembelian tiket untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dulunya, GoTix cuma bisa diakses dari aplikasi Gojek aja loh. Selanjutnya adalah GoMart. GoMart adalah layanan Gojek yang akan membantu kamu untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Saat kamu menggunakan layanan GoMart, driver Gojek akan membelanjakan barang pesananmu ke toko terdekat yang sudah bekerja sama dengan GoMart dan akan mengantarkannya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Selanjutnya adalah GoPay. GoPay adalah layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. GoPay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek, dari GoRide, GoCar, GoSend, dan lain-lain, hingga transaksi non-tunai di rekan usaha offline dan online. Konsep kreativitas yang dimiliki oleh Gojek. Tingkat aktivitas dan mobilitas yang kian meningkat sepanjang tahunnya menyebabkan kemacetan di berbagai sudut kota yang juga menimbulkan berbagai permasalahan publik.
Hal ini didominasi juga dengan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat dan sistem pembenahan transportasi umum yang belum sepenuhnya memadai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebutlah, masyarakat Indonesia mengenal nama Gojek sebagai salah satu bentuk solusi dalam layanan transportasi yang pada mulanya beroperasi di daerah Jabodetabek. Pengembangan inovasi perusahaan. Inovasi Gojek pada mulanya dikembangkan sebagai layanan transportasi penumpang dengan membonceng sepeda motor. Dukung dengan aplikasi smartphone yang menghubungkan penyedia jasa dengan konsumen melalui jaringan internet yang praktis dan dilayani secara real time. Gojek menyediakan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis oleh setiap pemilik ponsel, mau itu Android ataupun iOS. Dan sekaligus menjadikan mereka sebagai pelanggannya. Kesimpulannya, Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang merupakan perusahaan jasa transportasi roda 2 melalui panggilan telepon dari tahun 2010. Gojek tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang juga menyediakan GoFood, GoCar, GoBluebird, GoSend, GoShop, GoMart, GoPulsa, dan lain-lain. Dalam strategi kreatif dan pemasaran, PT Gojek Indonesia mempromosikan layanannya melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menawarkan potongan-potongan harga menarik. Terkait hal ini, Gojek menuai juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia atau bisa kita singkat sebagai GOPI di Bali. Dalam pengembangan inovasi perusahaan bermula dikembangkan sebagai layanan transportasi sepeda motor dengan praktis karena tarifnya standar dan tanpa tawar-menawar. Pertumbuhan Gojek terus bertambah. Tercatat 5 tahun awal kemunculannya sebanyak 120.000 orang pengemudi, 15 juta kali aplikasi diunduh, dan 250.000 mitra. Customer Relationship Management Gojek menerapkan strategi sistem marketing yaitu tahap pertama acquire dan tahap kedua enchant. Sekian dari saya, terima kasih yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembali serahkan pada moderator. Ya, baiklah untuk sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Karena waktu terbatas, akan saya batasi menjadi 3 pertanyaan saja. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau kolom komentar. Nah, di sini ada yang sudah bertanya, ada dari Kartika Nurul. Apakah Gojek sudah ada di Kota Subang? Apakah Gojek sudah ada di Kota Subang? Saya belum tahu pasti untuk jawabannya, tapi saya pernah melihat dua kali driver Gojek saya lihat di Kota Subang ini. Tapi waktu saya buka Google Maps, saya dari rumah berangkat ke sekolah ke SMK Peri Subang ini melalui Google Maps biar tahu jalan, dan saya pilih ikon motor. Saya tidak melihat ada logo Gojek di sana, melainkan cuma ada 2 pilihan, yaitu motor pribadi dan Grab saja. Jadi saya belum tahu pasti untuk jawabannya ini. Tapi semoga saja Gojek sudah ada di Subang. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Selviona Esa Putri. Berapa minimal dan maksimal top up saldo GoPay? Berapa minimal dan maksimal top up saldo GoPay? Jika pengisian dilakukan di minimarket, kita dapat minimal mengisi saldo GoPay adalah 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, dan 500.000. Tetapi jika kita melakukan pengisian GoPay di ATM, kita hanya bisa
minimal 10.000 sampai 30.000 tergantung ATM yang kita pakai. Dan untuk maksimalnya adalah 10 juta per bulan. Begitu saya, terima kasih. Nah, ada yang mau bertanya lagi di sini, ada pengambilan alih dari Riswardahan. Akhir-akhir ini marak pencurian data melalui akun media sosial. Gojek pun tak luput dari hal itu. Hal ini bisa dilihat dari maraknya penipuan melalui pengambilan alih akun Gojek Power Info. Adakah cara atau langkah preventif untuk menghindari kita dari pencurian data melalui Gojek atau menghindari kita dari penipuan melalui aplikasi Gojek? Langkah-langkahnya apa ya? Saya jujur masih belum tahu banget tentang Gojek ini. Saya mau cari-cari di media internet saja. Kalau langkah preventif untuk menghindarkan kita dari pencurian data melalui Gojek, yaitu kalau pencurian data sih biasanya kita dapat link dari seorang, dan seorang itu kita maksudnya nyuruh kita untuk menekan link tersebut. Nah, kalau sudah kita tekan ya otomatis data kita sudah tercuri. Jadi langkah-langkahnya adalah tetap waspada pada netizen Indonesia maupun luar negeri. Kalau dikasih link yang tidak tahu asal-usulnya di mana saja, jadi diharapkan untuk tidak dipencet. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Ya, makasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada dari Dewa Rangga. Apakah pengisian GoPay bisa di mana saja? Pengisian GoPay bisa banyak sih. Ada di ATM, terus minimarket, driver Gojek juga bisa. Malah yang lebih murah di driver Gojek mungkin tanpa ada potongan pajak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, karena waktu di sini masih banyak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Bukan. Ada yang bertanya lagi di sini, menanggapi permasalahan driver tembak berbahaya bagi para penumpang dan bagaimana menanggapinya? Driver tembak itu kayak gimana ya? Soalnya saya baru pertama kali dengar kata driver tembak. Kalau permasalahan driver tembak berbahayakah bagi para penumpang? Jelas berbahaya karena tidak mempunyai SIM gitu. Kalau terjadi razia gitu kan, ketika kita kena razia, takutnya kita juga ikut membayar, kena sidang. Jadi menanggapinya sebaiknya kita tanya-tanya terlebih dahulu apakah sudah mempunyai SIM, surat-surat motornya lengkap atau tidak, seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih, sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari Riswadahan, saran ketika presenter berbicara. Ini ada dari Deden Nur. Assalamualaikum, izin bertanya, mengisi saldo GoPay kita dapat bayar di mana saja?
Oh, ini sudah dijawab barusan. Waalaikumsalam kepada Bapak Deden. Tadi Deden. pembahasannya sudah saya bahas. Kalau mau mendengarkan, silahkan nanti saya sharekan link YouTube saya agar bisa menonton ulang di YouTube. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Segitu saja. Apakah nggak ada yang ingin bertanya? Di sini ada yang bertanya lagi terkait dengan driver tembak. Apakah mungkin langkah-langkah yang tadi disarankan oleh penyaji tidak menyinggung sang drivernya? Ya mungkin saja itu menyinggung. Ya tapi kan ini demi keselamatan diri kita sendiri juga, hati-hatian diri kita sendiri. Jadi ya kalau kita nggak tahu itu sudah punya SIM atau belum, terus ada razia kita kena gimana gitu, tanggung jawabnya kan susah. Iya. Jadi lebih baik ditanyakan terlebih dahulu. Lebih baik ditanyakan terlebih dahulu. Yes. Baiklah untuk sesi Baiklah, untuk sesi kali ini kita akhiri. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah mendengarkan presentasi kali ini. Dan terima kasih juga kepada presenter dan moderator yang bertugas hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di presentasi kali ini. Kami semua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada host tolong mengirimkan link presensinya ya. Terima kasih. Silakan kepada partisipan untuk mengisi link presensinya. Sudah dibagikan di kolom chat. Silahkan bagi yang belum mengisi presensi, untuk mengisi presensi. Setelah mengisi presensi, silahkan untuk keluar dari room meeting ini. Terima kasih.